Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi modern. Untuk topik yang akan dibahas dalam pemaparan materi saya adalah 1. Perkembangan teknologi, 2. Transmisi data, 3. Sistem bilangan transmisi, 4. Gerbang logika, 5. Penyimpanan data logika, ke-6. Dampak teknologi digital. Pertama, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi digital dipengaruhi oleh transdigital, konvergensi jaringan, dan infrastruktur digital. Teknologi ini berbasis komputerisasi dengan sistem bilangan biner yang memungkinkan otomatisasi, efisiensi penyimpanan, dan pemrosesan data. Kemajuan jaringan dari HSDPA, 2G, 3G, 4G, hingga 5G menunjukkan pesatnya inovasi di bidang ini. Generasi ke-1. Komputer generasi pertama 1940-an hingga awal 1950-an menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama, menyebabkan ukuran besar, konsumsi listrik tinggi, dan memori terbatas tanpa penyimpanan sekunder. Contoh terkenal dengan ENIAC 1946 yang beratnya 30 ton dan panjang 30 meter. Komputer IAS juga berperan penting dengan memori utama dan unit aritmetika logika. Meskipun terbatas, komputer generasi pertama membuka jalan bagi perkembangan teknologi komputer selanjutnya. Generasi kedua. Komputer generasi kedua 90-an hingga 1960-an menggantikan tabung vakum dengan transistor, memungkinkan ukuran lebih kecil, efisiensi daya lebih tinggi, dan kinerja lebih baik. Bahasa pemrograman seperti Fortran dan COBOL mempermudah pengembangan aplikasi. Penggunaan memori magnetik meningkatkan kecepatan akses data, sementara perangkat input dan output seperti keyboard dan layar mempermudah interaksi pengguna. Contoh terkenal adalah IBM 1401 dan IBM 7090, yang menandai kemajuan signifikan dan efisiensi dan kapabilitas operasional komputer modern. Generasi ketiga. Komputer generasi ketiga 1960-an hingga 1970-an mengganti transistor dengan integrated circuit atau IC, membuat komputer lebih hemat daya, lebih kecil, dan lebih cepat. Komputer ini mendukung bahasa pemrograman seperti Pascal dan BASIC, serta dapat menjalankan beberapa program secara bersamaan, meningkatkan fleksibilitas penggunanya. Generasi keempat. Komputer generasi keempat 1970-an hingga 1980-an menggunakan mikroprosesor membuat komputer lebih kecil, hemat energi, dan terjangkau. Perangkat penyimpanan seperti floppy disk dan hard drive menggunakan penyimpanan data. Personal komputer atau PC seperti Apple II dan IBM PC muncul serta perkembangan Graphical User Interface atau GUI seperti Macintosh. Bahasa pemrograman seperti C, C++, dan Pascal berkembang dan jaringan komputer dengan TCP atau IP mulai terbentuk menjadi dasar internet. Generasi kelima. Komputer generasi kelima terus berkembang dengan kemajuan menampilkan gambar tajam, memproses data cepat, dan mengirim informasi efisien. Dengan proses canggih seperti CPU yang mencakup RAM, ROM, dan unit logika aritmatika, kinerjanya meningkat. Fokus utama generasi ini adalah kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan komputer berpikir seperti manusia, memahami bahasa alami, dan menyelesaikan tugas kompleks. Teknologi seperti machine learning, pemrosesan paralel, dan jaringan saraf tiruan meningkatkan efisiensi dan kemampuan komputasi. Komputer generasi kelima semakin efisien, terjangkau, dan mendukung mobilitas pengguna dalam berbagai sektor. Kedua, transmisi data. Kabel pasangan terpilin, 2. Kabel koaksial, 3. Kabel serat optik, keempat, gelombang mikro atau microwave, kelima, gelombang radio, keenam, transmisi satelit. Ketiga, sistem bilangan transmisi. Sistem bilangan transmisi adalah sistem yang digunakan untuk mengirimkan data dari satu media ke media lain. Ada 4 jenis sistem bilangan yang umum digunakan, yaitu bilangan desimal, basis 10, bilangan binary, basis 2, bilangan oktal, basis 8, dan bilangan heksademinal, basis 16. Sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal adalah sebuah sistem bilangan yang berbasis 10 dan memiliki 10 simbol. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dalam sistem bilangan ini, setiap digit komponen mempunyai nilai kelipatan dari 10 dengan n, merupakan bilangan bulat, positif, dan negatif. Karakteristik nilai suatu sistem bilangan desimal yaitu besar nilai bilangan ditentukan oleh posisi atau tempat bilangan tersebut berada.
Sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner hanya memiliki dua komponen saja, yaitu O dan 1. Oleh karena hanya memiliki dua komponen saja, sistem bilangan ini menjadi awal perkembangan sistem bilangan digital. Dalam sistem bilangan ini, kita akan mengenal istilah bit atau binary digit. Oleh karena dalam pengelompokan bilangan biner dalam sebuah komputer selalu berjumlah 8, terdapat konversi 1 byte sama dengan 8 bit. Sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal merupakan sistem bilangan yang menggunakan 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Aturan pada sistem bilangan oktal memiliki aturan yang sama dengan aturan pada sistem bilangan desimal dan sistem bilangan biner. Hanya saja pada bilangan oktal menggunakan 8 simbol, dan setiap nilai tempat mempunyai kelipatan 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3, 8 pangkat 4, dan seterusnya. Sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal memiliki basis 16 dan memiliki 16 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Sistem bilangan heksadesimal memiliki penulisan yang dapat menggunakan angka dan huruf. Aturan pada sistem bilangan heksadesimal juga sama dengan aturan pada sistem bilangan lainnya. Hanya saja nilai tempat pada setiap bitnya merupakan kelipatan 16. Keempat, gerbang logika. Gerbang logika adalah dasar dalam elektronika digital yang menggunakan aljabar boolean untuk memproses data biner. Setiap variabel dalam aljabar boolean memiliki dua nilai, satu benar dan 0 salah. Operasi pada gerbang logika digambarkan dengan tabel kebenaran yang menunjukkan pengaruh input terhadap output. Jadi gerbang logika dasar meliputi NOT, AND, dan OR, sementara gerbang logika kombinasional meliputi NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Gerbang NOT. Gerbang NOT adalah gerbang logika dengan satu sinyal input atau masukan dan satu sinyal output keluaran. Pada gerbang NOT, keadaan output selalu berawalan dengan keadaan inputnya sehingga sering disebut dengan gerbang pembalik atau inverter. Gerbang AND. Gerbang AND didefinisikan sebagai gerbang logika yang memiliki dua atau lebih sinyal input, tetapi hanya memiliki satu sinyal output. Gerbang logika ini akan menghasilkan nilai benar yang ditandai dengan angka 1 jika kedua nilai masukannya bernilai benar juga. Gerbang OR. Gerbang OR merupakan gerbang logika yang menghasilkan nilai benar yang ditandai dengan angka 1 jika salah satu atau kedua masukannya bernilai 1. Gerbang EAND. Gerbang NAND merupakan gerbang logika yang menggabungkan antara gerbang AND dan gerbang NOT. Gerbang NAND memiliki output yang berkebalikan dengan gerbang AND. Gerbang NAND disebut juga sebagai gerbang universal, karena gerbang ini paling umum digunakan. Gerbang NOR. Gerbang NOR merupakan gabungan dari gerbang NOT dan gerbang OR. Adapun output dari gerbang NOR adalah kebalikan dari output gerbang OR. Pada gerbang ini, output akan bernilai 1 jika kedua inputnya bernilai 0. Gerbang XOR. Gerbang XOR merupakan gerbang logika dengan keluaran output akan bernilai 1 jika kedua masukannya input memiliki nilai yang berbeda. Gerbang XNOR. Gerbang XNOR adalah gerbang logika yang akan menghasilkan 1 pada keluarannya atau output jika nilai masukannya atau input bernilai sama. Penyimpanan data digital. 1. Flash disk. Flash disk atau USB flash drive adalah perangkat penyimpanan data yang portable dan mudah dibawa kemana-mana. Menggunakan teknologi flash memory dan jalur data USB, flash disk banyak digunakan karena ukurannya yang kecil, ringan, serta praktis untuk menyimpan dan memindahkan data. Kedua, hard disk drive. HDD menyimpan data menggunakan piringan magnet yang berputar pada kecepatan tertentu. Umumnya digunakan sebagai penyimpanan internal di komputer dan laptop untuk file dan sistem operasi. HDD juga dapat berfungsi sebagai penyimpanan eksternal jika ditempatkan dalam enclosure. Solid State Drive (SSD) atau media penyimpanan yang serupa dengan HDD. Namun SSD menggunakan media penyimpanan berupa chip seperti SD card. SSD juga dilengkapi dengan kontroler tambahan untuk mengatur posisi memorinya dan dilengkapi memori penyangga berupa Low Power Dynamic Data RAM (LPDDR). Dampak teknologi digital. 1. Kemudahan komunikasi. Saat ini komunikasi tidak hanya sebatas menggunakan telepon. Perkembangan teknologi digital memudahkan untuk berkomunikasi jarak jauh melalui pesan teks, panggilan video, serta surel. Kedua, hiburan.
Layanan musik yang dulunya hanya didapatkan melalui CD, DVD, TV, maupun radio, sekarang sudah banyak layanan streaming yang dapat digunakan. Industri film juga telah mengalami perubahan. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memberikan pilihan hiburan yang lebih imersif dan interaktif, yaitu melalui augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. 3. Proses pembelajaran. Munculnya konsep e-learning, kursus online, platform belajar online, dan sumber pengetahuan digital menjadikan proses pembelajaran menjadi luas dan fleksibel. Perkembangan teknologi digital juga mendukung pendekatan pembelajaran yang interaktif sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Keempat, kemudahan dalam mengakses informasi. Hanya dengan melalui gadget dan internet, kita dapat mengakses informasi yang kita butuhkan, tidak perlu lagi melalui koran. 5. Cara berbelanja. Cara berbelanja di era teknologi digital ini dapat melalui situs online ataupun aplikasi belanja online yang dapat diakses melalui internet. Jadi kita tidak perlu lagi menuju pasar tradisional atau mengantri, karena dengan melalui gadget kita dapat mengakses tempat belanja secara online. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.